Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi pengumpulan data non-test, sampel, dan interpretasi data. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lawrence Megali Kusuma dan rekan saya bernama Mardi Lestari. Pengumpulan data non-test. Teknik non-test merupakan salah satu teknik dalam mengenali dan memahami peserta didik sebagai individu. Teknik ini berkaitan dengan prosedur pengumpulan data untuk memahami pribadi siswa yang pada umumnya bersifat kualitatif. Teknik non-test ini sangat penting untuk dipahami karena data siswa tidak hanya menyangkut hal-hal yang sifatnya kuantitatif seperti data kognitif siswa, tetapi juga menyangkut data kualitatif siswa seperti aspek non-kognitif dan lingkungan siswa. Penilaian unjuk kerja, yang pertama ada observasi, yang kedua ada angket, yang ketiga ada wawancara. Observasi atau pengamatan merupakan teknik untuk merekam data atau keterangan atau informasi tentang diri seseorang yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung, sehingga diperoleh data tingkah laku seseorang yang menampak atau behavior observable, apa yang dikatakan dan apa yang diperbuatnya. Teknik observasi, pada tekniknya itu pengamat mengamati secara langsung di berbagai waktu dan kondisi. Untuk penilaian yang dilakukan pada observasi, penilaiannya dilakukan terhadap ada atau tidaknya sikap yang sesuai dengan tujuan atau kompetensi yang ditentukan. Bisa menggunakan checklist. Pada observasi bisa memungkinkan penilaian sikap dan perilaku lain secara langsung. Observasi, jika penilaiannya dilakukan secara rutin, akan memberikan data yang lebih akurat dan objektif. Bentuk-bentuk pedoman observasi, yang pertama adalah daftar cek atau checklist, yang kedua ada skala penilaian atau rating scale. Daftar cek atau checklist, pengertiannya adalah suatu daftar pernyataan yang memuat aspek-aspek yang mungkin terdapat dalam situasi, tingkah laku, atau kegiatan individu yang sedang diamati. Kelemahan pada daftar checklist ini, penilai hanya memiliki dua pilihan mutlak, contohnya benar salah, dapat diamati tidak dapat diamati, baik atau tidak baik, sehingga tidak terdapat nilai tengah. Untuk kelebihan dari daftar cek, lebih praktis jika digunakan untuk mengamati subjek dalam jumlah besar. Kendalanya dari daftar cek ini, timbulnya bias, preferensi, dan harapan tidak wajar yang dapat menimbulkan distorsi. Untuk cara mengatasinya, bisa dilakukan dengan pengamatan yang dipusatkan pada perilaku serta kondisi dan situasi setempat. Contohnya, pada praktek pembuatan busana melalui teknik penilaian checklist diterapkan pada pengambilan ukuran badan. Pengambilan ukuran badan hanya dinilai dengan benar dan salah, karena mengambil ukuran dengan tepat akan menghasilkan busana sesuai dengan ukurannya sebenarnya, dan apabila pengambilan ukurannya salah, maka ukurannya tidak akan tepat dan hasil busananya tidak sesuai dengan ukuran yang sebenarnya. Berikut adalah tabel dari daftar cek. Contohnya seperti berikut ini. Beri tanda checklist sesuai dengan skor yang tersedia. Di sini pada tabel disediakan skor dari 1 hingga 5, dan kita akan memberikan tanda checklist pada masing-masing aspek yang diamati sesuai skor yang sesuai. Selanjutnya adalah skala penilaian atau rating scale. Pengertiannya merupakan alat pengumpul data yang dipergunakan dalam observasi untuk menjelaskan, menggolongkan, dan menilai individu atau situasi dalam skala penilaian. Aspek yang diobservasi dijabarkan dalam bentuk skala. Nah, rentang skala pada skala penilaian ini terentang dari tidak sempurna hingga sempurna. Contohnya itu dari tidak kompeten, agak kompeten, kompeten, hingga sangat kompeten. Skala penilaian umumnya terdiri dari suatu daftar yang berisi ciri-ciri, tingkah laku, atau sifat yang harus dicatat secara bertingkat, sehingga observer hanya memberikan tanda cek pada tingkat mana gejala atau ciri tingkah laku itu muncul. Berdasarkan pada alternatif skala yang dipakai untuk menilai dan menggolongkan gejala perilaku individu atau situasi, skala penilaian dapat dibedakan menjadi 3 bentuk. Yang pertama ada numerical rating scale, yang kedua graphic rating scale, dan yang ketiga ada descriptive graphic rating scale. Selanjutnya saya akan menjelaskan masing-masing jenis-jenis rating scale ini. Yang pertama, numerical rating scale adalah rating scale yang paling sederhana untuk administrasiannya.
untuk bentuk pengadministrasiannya. Bentuk ini terdiri dari pernyataan tentang suatu karakteristik tertentu dari aspek tertentu yang diikuti oleh angka yang menunjukkan kualitas. Lalu yang kedua adalah Graphic Rating Scale. Skala penilaian grafis merupakan suatu alat observasi yang digunakan untuk mengamati gejala atau ciri tingkah laku individu atau situasi di mana alternatif skalanya dijabarkan dalam bentuk grafis atau garis. Rating scale ini hampir sama dengan numerical rating scale yang di awal yang pertama. Hanya saja dalam graphic rating scale yang digunakan bukan angka sebagai tanda deskripsi tingkah laku atau hasil tugasnya. Pengukuran karakteristik ini dilakukan dengan memberi tanda pada suatu kontinuum grafis. Rating scale ini sesuai untuk mendeskripsikan profil suatu kegiatan, prosedur, atau hasil dari kegiatan. Yang terakhir adalah Descriptive Graphic Rating Scale adalah alat observasi yang digunakan untuk mengamati gejala atau ciri tingkah laku individu atau situasi dalam mana alternatif skalanya dijabarkan dalam bentuk kata-kata. Hambatan dari skala penilaian atau rating scale ini, kesukaran paling utama ditemukan dalam penilaian keterampilan atau penilaian kinerja adalah penskorannya. Jadi, kesukaran pada saat menilai keterampilan dan kinerja terletak pada saat penskoran. Banyak faktor yang memengaruhi hasil penskoran, penilaian keterampilan, atau penilaian kinerja ini. Masalah penskoran pada penilaian keterampilan atau penilaian kinerja lebih kompleks daripada penskoran pada bentuk soal uraian. Berikut adalah contoh lembar penilaian dari rating scale. Selanjutnya adalah wawancara dan angket. Yang pertama adalah wawancara. Wawancara adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka, dan dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang wawasan, pandangan, atau aspek kepribadian peserta didik yang jawabannya diberikan secara lisan dan spontan. Ada dua jenis wawancara yang digunakan saat eval. Yang pertama adalah wawancara terpimpin. Jadi wawancara ini adalah suatu kegiatan di mana pihak yang mewawancarai itu sudah mempersiapkan dan memiliki daftar pertanyaan secara rinci dan detail mengenai suatu topik yang akan ditanyakan kepada narasumber. Kemudian yang kedua adalah wawancara tidak terpimpin, yaitu dikenal dengan wawancara sederhana atau wawancara tidak sistematis atau wawancara bebas. Jadi wawancara ini bebas, pewawancara itu bebas menanyakan apa saja kepada responden atau narasumber. Namun yang perlu diperhatikan bahwa pertanyaan itu harus berhubungan dengan data-data yang diinginkan. Biasanya jika tidak hati-hati, terkadang arah pertanyaan itu tidak akan terkendali dan narasumber akan bingung untuk menjawabnya. Kemudian yang kedua adalah angket atau kuesioner. Jadi kuesioner atau angket itu adalah suatu sarana dalam pengumpulan data dengan menyerahkan atau mengirimkan daftar pertanyaan untuk diisi oleh responden dengan tujuan untuk memperoleh gambaran tentang suatu keadaan. Jadi peran penting dari kuesioner ini mencakup dari semua tujuan, mulai dari tujuan dari survei atau penelitian yang sedang dilakukan. Prinsip pembuatan angket yang pertama adalah jelas. Jadi penggunaan kata-kata yang tepat itu harus ada dalam pembuatan angket supaya responden itu memahami pertanyaan apa yang sedang diajukan. Kemudian yang kedua adalah membantu ingatan responden. Jadi pertanyaan itu harus dibuat sedemikian rupa untuk memudahkan responden mengingat hal-hal sesuai yang ditanyakan atau sesuai pertanyaan. Jadi cara yang sering dipakai itu biasanya menggunakan timeline dengan mengambil peristiwa yang mudah diingat oleh responden. Kemudian setahap demi setahap itu menuju pertanyaan yang betul-betul diinginkan.
Kemudian yang ketiga adalah membuat responden bersedia untuk menjawab. Jadi baiknya kuesioner itu akan tidak ada artinya kalau responden itu tidak mau atau menolak untuk memberi jawaban. Jadi hal ini bisa terjadi karena susunan pertanyaan atau kata-katanya itu kurang tepat. Jadi usahakan jangan menanyakan hal-hal sulit atau bersifat pribadi. Susunlah pertanyaan itu yang mudah dijawab dan kalau bisa dapat menyenangkan responden. Kemudian yang keempat adalah mudah mengutarakan. Jadi jika responden sulit untuk mengutarakan jawaban, itu bisa dibantu dengan bantuan gambar, dengan menunjukkan jawaban yang mana yang dimaksudkan. Jadi tujuannya ini adalah ketika narasumbernya itu sulit untuk mengutarakan jawaban, nah bisa menunjukkan atau memberikan bantuan dengan gambar agar mempermudah si narasumber dalam menjawab. Kemudian yang terakhir adalah dapat menyaring responden. Jadi ini penting untuk menyaring responden karena kalau tidak ada pertanyaan-pertanyaan tertentu itu biasanya tidak bisa dijawab karena ditanyakan ke responden yang salah. Ini adalah prosedur pembuatan angket. Yang pertama ada subjek, yaitu individu atau lembaga yang sedang melaksanakan penelitian. Kemudian ada ajakan. Jadi ada permohonan dari peneliti kepada responden untuk turut serta mengisi secara aktif dan objektif. Kemudian yang ketiga ada petunjuk pengisian angket, mempermudah responden untuk mengisi pengisian angket. Tentunya pengisian petunjuknya itu harus mudah dimengerti dan tidak bias. Kemudian keempat ada pertanyaan berserta tempat mengisi jawaban. Jadi di sini bisa mengisi jawabannya itu baik bisa secara tertutup, kemudian semi tertutup ataupun terbuka. Kemudian pertanyaan dalam angket itu bentuknya terbuka atau tertutup. Nah, ini atau ada kombinasi. Jadi angket terbuka itu adalah angket yang pertanyaan atau pernyataannya itu memberikan kebebasan kepada responden untuk memberikan jawaban dan pendapatnya itu sesuai dengan keinginan mereka. Kemudian angket tertutup itu adalah pertanyaan atau pernyataan itu tidak memberikan kebebasan kepada responden untuk memberikan jawaban dan pendapatnya itu tidak sesuai dengan keinginan mereka. Selanjutnya adalah sampel dan interpretasi data. Jadi sampel itu adalah bagian dari sejumlah populasi beserta berbagai karakteristik yang dimilikinya. Contoh, dalam suatu wilayah di desa itu ada 500 penduduk. Sedangkan karakteristik demografinya itu terdiri dari 300 laki-laki dan 200 perempuan. Untuk kepentingan proses penelitian hanya diambil sebanyak 30% yang terdiri dari 90 penduduk laki-laki dan 60 penduduk perempuan untuk diminta mengisi kuesioner. Nah, berdasarkan contoh itu sebanyak 30% atau 150 orang yang diambil dari total 500 penduduk itu adalah sampel penelitian. Sedangkan komposisi 90 penduduk laki-laki dan 60 penduduk perempuan adalah komposisi yang dipilih agar sampel itu mampu mempresentasikan karakteristik populasinya. Karena kan syarat sampel yang baik itu adalah digunakan dalam penelitian, haruslah sampel yang representatif. Ya, sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.